Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perintah hole yang ada pada Inventor. Oke, pertama kita akan membuat project baru. Kita buka standar MMIPT. Kita buat sketch baru di XY plane. Oke, telah muncul sketch baru. Pertama kita buat sebuah sketchnya. Oke, hole adalah sebuah perintah pada Inventor yang berfungsi untuk membuat sebuah lubang pada sebuah sketch atau sebuah bentuk 3 dimensi. Kita dapat membuat berbagai macam bentuk lubang menggunakan perintah hole. Oke, sebelumnya kita akan membuat sketch 2 dimensinya dulu. Kita buat menggunakan line. Oke, kita beri ukurannya. Oke, kemudian kita extrude. Kita buat ketebalannya kita buat ketebalannya 5 10 mm. Oke, telah terjadi sebuah bentuk 3 dimensi. Setelah itu kita pilih perintah hole. Nah, maka akan muncul sebuah from hole. Nah, di sini ada placement, terdiri dari from sketch. Kita dapat membuat buat hole-nya dari from sketch, linear, concentric, dan on point. Kemudian di sini ada face yang berfungsi untuk memilih permukaan mananya yang akan kita pilih. Kemudian di sini ada center untuk memilih sketch mana yang akan dijadikan sebagai hole-nya nanti. Oke, kita akan coba menggunakan from sketch. Jika kita ingin membuat lingkaran menggunakan from sketch, sebelumnya kita harus membuat sebuah sketch dulu. Oke, kita buat sketch baru berbentuk lingkaran. Oke, kemudian kita ketikkan hole, kita pilih hole, kemudian kita pilih placementnya from sketch. Oke,
kita pilih center, kita pilih poinnya, titik tengahnya. Nah, setelah itu kita buat kedalamannya, kita buat lebarnya sebesar 4 mm, dan kedalamannya kita pilih stroke al. Di sini ada distance, kita bisa menentukan jaraknya berapa kedalamannya. Di sini ada stroke al, dia akan melubanginya sepanjang atau setinggi bidang atau bentuk 3 dimensi tersebut. Dan sini juga tuh yang sama halnya seperti distance, kita menentukan berapa panjang lubangnya tersebut. Kita pilih stroke al agar dia langsung menyesuaikan dengan tinggi bidang 3 dimensi tersebut. Oke, kita pilih oke. Telah terbentuk sebuah lubang menggunakan hole. Kita pilih hole lagi. Nah, di sini ada perintah linear. Kita dapat menggunakan hole dengan perintah linear. Nah, pada linear di sini terdapat face. Kita akan menentukan permukaan mana sebagai awal hole-nya. Kemudian di sini ada perintah reference 1 dan reference 2. Nah, kita memilih seberapa jauh kita membuat lingkarannya dari sisi-sisi yang kita pilih. Reference 1 ini adalah sisi yang pertama, dan reference kedua ini adalah sisi yang kedua. Oke, kita coba reference yang pertama. Kita pilih linear, kita pilihkan lingkarannya, klikkan. Kemudian kita pilih reference 1. Misalnya kita pilih di sisi ini. Nah, kita buat dia sejauh berapa? Misalnya kita buat dia sejauh 6 mm. Kemudian kita pilih reference kedua. Kita pilih yang di sini. Kita buat dia sejauh 6 mm juga. Kemudian kita okekan. Nah, telah terbentuk sebuah hole di antara sisi ini dan sisi yang satunya lagi dengan jarak 6 mm dan 6 mm. Kemudian kita gunakan perintah hole lagi. Hole. Kemudian kita pilih concentric. Nah, concentric ini adalah kita dapat membuat lingkaran, kita dapat membuat hole dengan titik acuannya adalah lingkaran yang ada pada bidang yang kita buat ini. Nah, di sini ada plane dan ada concentric reference-nya, sama seperti linear tadi, namun di sini reference-nya adalah sudut lingkaran. Oke, kita pilih concentric-nya. Kemudian kita buatkan link hole-nya. Kemudian kita pilih concentric reference-nya. Misalnya kita memilih di sisi ini, di sisi ini, di sisi ini, atau di sisi ini. Kita buat misalnya di sisi ini. Kita klikkan. Nah, kita bisa membuatnya sejauh yang kita inginkan. Misalnya kita buat sejauh 2 mm. Ini lebarnya. Besar lubangnya kita buat 4. Oke. Kita okekan. Nah, telah terbentuk sebuah lubang dengan dimensi 4 mm dan titik acuannya pada sisi lingkaran ini. Oke. Kita klik hole lagi. Nah, di sini ada on point. On point ini adalah kita membuat sebuah lubang dari
poin atau titik tengah yang telah kita pilih dari sebuah bidang 3 dimensi. Oke, misalnya kita ingin membuat hole dengan menggunakan on point pada bidang ini. Sebelumnya kita buat dulu poinnya. Kita buat sebuah plane. Enter. Oke. Kemudian kita buat point. Kita pilih center point of loop of edge. Oke. Kita klik. Oke, telah muncul poinnya di tengah-tengah bidang yang telah kita pilih tadi. Kemudian kita klik lagi perintah hole. Nah, kita pilih perintah on point. Nah, di sini ada point dan direction. Nah, direction ini adalah sebagai arah dari hole-nya nanti. Dan ini poinnya ini kita memilih poin mana yang sebagai tempat lingkaran hole-nya atau lubangnya. Kita pilih direction. Nah, kita pilih di titik yang kita buat tadi. Oke, telah muncul directionnya, arahnya ke atas. Kemudian kita pilih poin. Kita pilih poinnya yang telah kita buat tadi. Nah, telah terbentuk sebuah lingkarannya. Nah, pada kolom ini ada pilihan atau jenis lubang dari hole. Ada drillet, ada counterbore, ada spot face, dan ada countersink. Kita pilih spot face. Nah, di sini juga ada jenis-jenisnya. Ada simple hole, ada clearance hole, ada tapered hole, tap hole, ada taper tap hole. Nah, misalnya kita pilih clearance hole. Nah, di sini ada standarnya. Biasanya kita menggunakan standar ANSI metric M profile. Nah, flathead machine screw. Nah, kita pilih size-nya. Ini adalah size lingkarannya. Ada M2, M2 setengah, 3, 3,5, 4, 5, 6, 8 hingga 10. Kita pilih M6. Kemudian fitnya normal. Di sini ada close, normal, dan loose. Nah, di sini ada ukuran dari lubang yang akan kita buat nantinya. Oke, kita setelah diameternya kita buat, kemudian kita oke. Nah, telah terbentuk sebuah lingkaran dengan bentuk dan jenis lubang yang telah kita pilih tadi. Oke, kita ketikkan hole lagi. Oke. Kita buat lingkaran lagi menggunakan concentric. Kita buat di sini. Kita pilih concentric reference-nya. Sini. Nah, kita pilih jenisnya yang countersink. Kita ubah ukurannya menjadi 2. Lubangnya menjadi 2. M2. Size lingkarannya. Oke, ini adalah sudut kemiringan dari skru nantinya.
Ini ada lebar atau lebar dari lubangnya. Oke, kita oke kan. Oke, terbentuk sebuah lubang. Dan kita pilih hole lagi, kita buat linear, kita pilih sisi ini sebagai titik acuannya, kita buat 3, dan kita pilih reference kedua, dan kita buat ukurannya 4. Nah, di sini kita pilih lagi jenisnya yang tapered tape hole. Kita ubahin aja yang tapered hole. Di sini ada pilihan standarnya. Kita pilih unsymmetric and profile. Kita pilih size-nya 6 aja. Kelasnya 6, 6x1. Kemudian diameter lubangnya kita buat misalnya 3. Kita buat misalnya 5 saja. Oke. Oh, counter centimeter must be greater than. Oke. Kita buat ini. Tapered hole. Empat, 6. Kita buat 6. Biasanya kita buat lubangnya 8 aja. 8. Terlalu besar. Kita buat 6. Reference-nya kita ubah lagi. Kita ubah menjadi 10. 5. Reference keduanya kita pilih. Reference keduanya. Oke. Nah, kemudian kita okekan. Oke. Telah berbentuk sebuah lubang hole yang menggunakan tinta tapered. Nah, dalam lubang ini telah terbentuk sebuah tapered atau screw untuk tempat screw nantinya. Oke, sekian tentang hole. Semoga apa yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat berfungsi atau berguna buat penonton sekalian. Terima kasih.